Oke, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan ya nak. Nah anak-anak ibu yang baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami berterima kasih buat penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan limpahkan kami rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran daring kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga pembelajaran ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh bermanfaat bagi peserta didik kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah anak-anak ibu, seperti biasa berikan daftar hadirmu dengan memberikan tanda like atau komen di kolom komentar ya nak ya. Nah anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk IPA pertemuan yang ke-26. Kita masuki tema 5 ya nak ya. Di subtema 1 kita akan membahas tentang ekosistem. Nah adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, pengertian dan jenis ekosistem. Nah, pengertian dan jenis ekosistem adalah sebagai berikut. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, adapun ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, itu kita sebut sebagai ekologi. Paham ya? Nah, jadi ekosistem itu hubungan timbal balik ya nak ya. Nah, ilmu mempelajarinya kita sebut sebagai ekologi. Nah, kita akan melihat apa saja yang menjadi komponen ekosistem ya. Nah, secara umum komponen ekosistem itu terdiri dari dua ya. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai komponen abiotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Nah, yang dimaksud dengan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari benda mati atau makhluk tidak hidup. Contoh banyak ya, ada air, udara, tanah, cahaya matahari, suhu, pasir, dan lain sebagainya. Batu, ya itu juga termasuk komponen abiotik atau berasal dari makhluk mati atau benda mati. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang menjadi satuan penyusun ekosistem. Ya. Nah, satuan penyusun ekosistem itu ada 3 ya. Yang pertama individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas. Nah, individu adalah satu makhluk hidup tunggal. Misalnya itu seekor ayam, seekor burung, seekor cicak dan lain sebagainya. Pokoknya satu ekor ya. Kedua, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh populasi ikan di kolam, populasi rusa, populasi ikan lele, pokoknya sejenis dia satu jenis. Kalau rusa, kalau harimau, kalau ikan lele ya. Itu namanya populasi. Kemudian yang ketiga, komunitas adalah suatu populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas sungai. Jadi komunitas itu terdiri dari beberapa populasi. Nah, misalnya komunitas sungai itu ada populasi ikan, ada populasi gangga atau rumput air itu ya. Kemudian ada populasi kura-kura dan lain sebagainya. Pokoknya di situ ada beberapa makhluk hidup yang berbeda jenis. Itulah yang disebut dengan komunitas. Paham ya nak sampai di situ? Kita lanjut ya nak ya. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis ekosistem ya. Nah, secara umum ya, ekosistem yang ada di dunia ini kita bedakan menjadi 2. Ada yang kita sebut sebagai ekosistem alam dan ada yang kita sebut sebagai ekosistem buatan. Nah, apa saja itu jenis-jenis ekosistem alam? Kita lihat ya nak ya. Nah, ekosistem alam atau ekosistem alami sama ya nak ya, bisa disebut alami, bisa alam. Nah, ekosistem alam adalah ekosistem yang terjadi secara alami. Maksudnya di sini itu terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Atau dengan kata lain adalah ekosistem ciptaan Tuhan. Ya. Nah, ekosistem ini contohnya apa saja? Ada yang tahu? Ya, kita lihat nanti ya nak ya. Nah, ekosistem alam ini terdiri atas 2 jenis ya nak ya, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Kita lihat apa saja yang menjadi ekosistem air. Nah, ekosistem air itu ada 2. Yang pertama ekosistem air tawar dan yang kedua itu ekosistem air larut.
Apa perbedaannya? Kita akan lihat satu persatu ya, Nak ya. Nah, yang pertama ekosistem air tawar. Nah, ekosistem air tawar ciri-cirinya yang pertama adalah mendapatkan sinar matahari yang cukup. Yang kedua, makhluk hidup yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah tumbuhan gangga. Ya, yang ketiga, contoh ekosistem danau, kolam, dan sungai. Itulah contoh ekosistem air tawar, enak ya. Danau, kolam, sungai itu ekosistem alam. Kemudian yang kedua, ekosistem air asin atau kita sebut dengan air laut, enak ya. Nah, ciri-ciri ekosistem air asin atau air laut adalah berbagai jenis ikan, kerang, koral, makhluk hidup lainnya hidup pada ekosistem ini. Contoh ekosistem terumbu karang dan ekosistem dalam, ya, itu adalah contoh ekosistem air laut atau air asin. Nah, itu dia untuk ekosistem air ya, Nak ya. Kita lanjut ekosistem darat. Nah, ini yang paling banyak nanti ya, Nak ya. Nah, ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun tundra, dan taiga. Nah, ekosistem ini, Nak, yang keenam ekosistem ini itu dibedakan berdasarkan jenis curah hujan dan iklimnya. Nah, adanya perbedaan curah hujan ini akan menyebabkan adanya perbedaan jenis tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya. Nah, kita akan bahas satu persatu jenis-jenis ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem hujan tropis. Ya, ekosistem hujan tropis memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan ekosistem yang memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, jenis tumbuhan dan hewan yang dapat ditemukan di sini seperti anggrek, rotan, harimau, burung, dan badak. Nah, itulah dia ekosistem hujan tropis. Enak ya. Yang kedua, ekosistem sabana. Nah, ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hujan tropis. Nah, beberapa hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga, mamalia seperti zebra dan singa. Yang ketiga, ekosistem padang rumput. Ya, ekosistem padang rumput memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki curah hujan yang lebih rendah dibanding dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput dan hewan seperti bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Nah, itu untuk ekosistem padang rumput ya, Nak ya. Kemudian yang keempat, ekosistem gurun. Nah, adapun ciri-ciri ekosistem gurun adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan ekosistem yang paling gersang. Mengapa disebut demikian? Karena curah hujan di ekosistem gurun itu sangat rendah ya, Nak ya. Nah, tumbuhan khas ekosistem ini adalah kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan, ya, Nak ya. Jadi daunnya itu berbentuk duri. Nah, beberapa hewan yang hidup di sini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Nah, kita masuk ekosistem yang selanjutnya, yang kelima, yaitu ekosistem tundra. Nah, ekosistem tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Nah, banyak jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup pada ekosistem ini ya, Nak ya. Mengapa demikian? Karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Nah, beberapa jenis tumbuhan rumput saja atau rumput tertentu yang dapat hidup di ekosistem ini. Nah, beberapa jenis burung bersarang seperti angsa, bebek yang ditemukan pada ekosistem ini. Ya. Nah, itu dia ekosistem tundra ya. Dan yang terakhir ekosistem darat itu adalah ekosistem taiga. Nah, ekosistem taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan saja seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Nah, beberapa hewan beruang hitam dan ajak yang biasanya hidup pada ekosistem ini ya, Nak ya. Nah, suhu pada ekosistem taiga itu sangat rendah pada musim dingin ya, Nak ya. Itulah ekosistem darat ya, Nak ya. Jadi itu pembagian ekosistem atau jenis ekosistem. Nah, kita masuk ke ekosistem yang kedua, yaitu ekosistem buatan. Nah, namanya buatan ya, Nak, berarti sengaja dibuat atau diciptakan. Jadi ekosistem buatan itu merupakan ekosistem yang diciptakan atau dibuat oleh manusia yang untuk keperluan memenuhi kebutuhan manusia ya. Contoh sawah ya. Sawah itu dibuat oleh manusia untuk menanam padi. Bendungan dibuat manusia untuk banyak hal ya, untuk saluran irigasi ya, pembangkit listrik dan lain sebagainya. Nah, nama lain bendungan adalah waduk ya, Nak ya. Kemudian ladang, taman, kebun itu merupakan contoh ekosistem buatan. Nah, anak-anak Ibu, ya, demikian pembelajaran kita hari ini.
Jika ada anak-anak ibu yang kurang mengerti atau tidak paham, boleh ditanyakan di kolom komentar atau chat ibu pribadi. Dan jangan lupa ada tugas ya. Di sini ada tugas 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Yang kedua, tuliskan 2 komponen ekosistem dan contohnya. Yang ketiga, tuliskan 3 penyusun ekosistem. Yang keempat, tuliskan 2 jenis ekosistem dan contohnya masing-masing. Yang kelima, apa ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, anak-anak ibu, 5A, 5B, 5C, 5D, ibu berharap untuk tema 5 ini tidak ada lagi anak ibu yang ketinggalan atau tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau masih ada, nanti tema 5 dan ujian akhir semester ganjil tidak akan ibu berikan soal ujian. Jadi yang kemarin tema 4 ibu kasih keringanan, ibu berikan ujian dengan catatan tugas-tugasnya tetap dikerjakan ya. Jangan lupa catatan dan tugasnya dikerjakan lalu dikumpulkan hari Selasa nanti. Demikian pembelajaran kita hari ini nak. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya dan ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali. Salam.